الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita telah memasuki malam yang ke-8 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang selalu mendapat limpahan dan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berbagai fasilitas Allah sediakan di bulan Ramadan. Amal ibadah sunnah yang kita lakukan dinilai berpahala yang fardu bila kita lakukan di bulan Ramadan, dan yang fardu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya hingga 10, bahkan hingga 700 dan tidak terbatas. Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya kita mensucikan jiwa, saatnya kita meningkatkan kesadaran beragama. Salah satu yang membuat bulan Ramadan ini begitu sangat mulia adalah karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Bahkan seluruh kitab-kitab suci, mulai dari lembaran-lembaran suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kitab Zabur, Taurat dan Injil, kesemuanya diturunkan di bulan Ramadan. Kitab-kitab suci itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Kitab-kitab suci itu adalah petunjuk dalam mengatasi kehidupan ini. Relevansi antara bulan Ramadan dengan diturunkannya kitab-kitab suci itu adalah karena di bulan Ramadan ini kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berlatih kesabaran, berlatih dengan mensucikan hati dan jiwa kita. Yang selanjutnya, hati yang tidak tersucikan dan jiwa yang telah bersih itu diisi dengan petunjuk kitab suci. Di bulan Ramadan ini Allah sediakan berbagai fasilitas. Bulan ampunan, bulan kita bertobat, bulan saatnya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar kita semua mempersiapkan hati dan kalbu kita ini untuk siap menerima cahaya kebenaran firman-Firman. Ibarat seorang petani atau seorang yang akan bercocok tanam, sebelum menabur benih, dia pasti harus membersihkan kebun tersebut dari semak belukar, dari ilalang, dan dari segala sesuatu yang akan mengganggu tumbuhnya tanam itu kepada. Semua itu dibersihkan, dan selanjutnya benih ditabur, lalu dijaga dan dipelihara sampai kemudian menumbuhkan tanaman dan pohon-pohonan yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Begitulah kita. Melalui berbagai fasilitas yang Allah sediakan, kita sucikan dan bersihkan jiwa kita. Selanjutnya, kita tabur benih yang berupa petunjuk-petunjuk Al-Quran. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah sumber peradaban. 1457 tahun yang lalu, karena tahun ini kita
berada di tahun 1444 Hijriah. Al-Quran diturunkan 13 tahun sebelum Nabi Hijrah. 1457 tahun yang lalu Al-Quran pertama kali diturunkan, menyerukan kita untuk belajar, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, memerintahkan kita untuk membaca, menganalisis, meneliti, menadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari 5 ayat pertama yang diturunkan itu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan ulang kata allama, ya'lam, al-qalam, yang semuanya itu adalah jalan untuk kita menghasilkan ilmu pengetahuan. Dari 5 ayat yang pertama itulah umat Islam dibimbing oleh Rasulullah SAW dalam perjalanannya selama 7 sampai 8 abad kemudian berhasil membangun peradaban yang unik. Tidak berdemikian kalau ada yang berkata bahwa peradaban Islam itu sesungguhnya adalah peradaban Al-Quran, peradaban yang sumber dari teks Al-Quran. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini yang merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, hendaknya kita dekat dengan Allah. Rasulullah SAW memberikan kesadaran kepada kita betapa begitu dekatnya dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Setiap malam beliau melakukan tadarus Al-Quran, ayudarisuhul Quran, bertemu dengan malaikat Jibril, bertadarus Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca dan mengulang ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan, tetapi juga termasuk penjelasan makna-makna. Itulah makna yang sesungguhnya dari kata tadarus. Tadarus bukan sekedar kita membaca, bukan sekedar kita menghatamkan Al-Quran, tetapi tadarus sesuai dengan makna bahasa menunjukkan ada proses interaktif, ada proses dialogis yang melibatkan antara yang membaca dengan pihak lain. Itulah makna sesungguhnya dari tadarus. Oleh karenanya, mari kita isi tadarus kita dengan Al-Quran, bukan hanya dengan membaca, bukan hanya dengan menghafal, tetapi dengan mendalami makna-makna. Al-Imam Malik rahimahullah, seseorang yang dikenal sebagai ahli hadis, kesehariannya selalu mengajar kitab Al-Muwatta yang disusunnya, tetapi ketika masuk di bulan Ramadan, dia tinggalkan kitab Al-Muwatta untuk beralih pada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah petunjuk kehidupan yang akan membimbing kita menuju kebahagiaan. Oleh karenanya, di bulan Ramadan ini adalah saat yang terbaik untuk kita membaca dan mengkaji Al-Quran. Di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang terbaik itu adalah dengan Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Qur'an menjelaskan bahwa membaca Al-Quran yang diiringi dengan menadaburi makna-maknanya itu lebih baik daripada tasbih, tahlil dan tahmid. Zikir yang terbaik itu adalah Al-Quran. Berzikir bukan hanya melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, tetapi berzikir adalah melakukan segala sesuatu yang dapat mengingatkan kita akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita capai dengan mempelajari Al-Quran. Di bulan Ramadan ini kita tidak hanya berlomba untuk menghatamkan Al-Quran. Kita tidak hanya berusaha untuk meningkatkan kuantitas bacaan kita, tetapi yang tidak kalah penting adalah mentadaburi makna-makna. Bacaan yang disertai dengan tadabbur sungguh akan lebih berkualitas ketimbang bacaan yang kuantitasnya lebih banyak namun tidak disertai dengan tadabbur. Belinya di sini. Inilah yang dilakukan oleh para ulama. Betapa
Mereka ketika mempelajari Al-Quran, sebagaimana diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, mereka mempelajari Al-Quran bersepuluh ayat. Mereka baca perlahan, mereka hafalkan, mereka hayati maknanya, mereka tadabburi, mereka amalkan, baru berpindah kepada 10 ayat yang berikutnya. Begitulah yang dilakukan oleh seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Ibnu Umar menghatamkan surat Al-Baqarah yang hanya sekitar 2 juz 1/4. Membaca surat Al-Baqarah selama 8 tahun dia pelajari. Yang ukuran sekarang ini mungkin kita bisa menghafalkannya dalam 1 minggu, dalam 2 minggu, bahkan 30 juz Al-Quran ada yang menghafalkannya dalam beberapa bulan, 1 tahun bahkan 2 tahun. Tetapi untuk ukuran Ibnu Umar, surat Al-Baqarah dipelajari, dikaji selama 8 tahun. Tentu bukan sekedar membaca dan menghafalnya, tetapi bacaan yang disertai dengan tadabbur. Begitulah Al-Quran diturunkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang diturunkan kepada kamu ini adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Lihat dabbaru ayat, agar mereka mentadabburi makna-makna. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik untuk kita kembali kepada Allah. Tidak hanya dengan membaca, mendengarkan dan menghafalkannya, tetapi juga dengan memahami makna-maknanya, dengan mengamalkan dan mendakwahkan isi kandungan Al-Quran. Beragama yang tidak disertai dengan ilmu pengetahuan adalah keberagamaan yang pincang. Karena kesempurnaan keberagamaan seseorang paling tidak ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama adalah ketulusan dan keikhlasan kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Agar keberagamaan kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, maka perlu membekali amaliyah kita dengan ilmu pengetahuan. Ramadan adalah saat yang tepat untuk kita meningkatkan ilmu pengetahuan, terutama yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebab bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Apa yang kita baca, apa yang kita pahami dari Al-Quran, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran ini, bulan yang akan mengangkat dan meninggikan derajat kita. Oleh karenanya, di penghujung bulan Ramadan yang kita kenal dengan Al-Ashrul Awakhir, Al-Ashrul Awakhir, yang pada salah satu malamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu adalah malam perjumpaan antara cahaya malaikat yang turun dari langit dengan cahaya kalbu-kalbu kaum mukminin yang telah tersucikan dan diisi dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang tersucikan dan diisi dengan Al-Quran, itulah yang akan menerangi jalan hidup kita ini. Betapa banyak orang yang beribadah puasa, membaca Al-Quran, tetapi hatinya tetap tertutupi, tidak mampu menangkap cahaya-cahaya Al-Quran, karena Ramadan belum mampu untuk membersihkan dan mensucikan jiwa. Di antara penghalang cahaya Al-Quran masuk ke dalam diri kita, itu adalah karena di dalam hati dan kalbu kita ini terdapat belenggu yang menghambatnya. Oleh karena itu, mari kita buka belenggu kalbu kita ini dengan banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohonkan ampunan dan bertobat kepadanya. Dan selanjutnya kita isi kalbu kita itu dengan cahaya Al-Quran yang akan membukakan kita pintu ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan yang kita usahakan dengan belajar, maupun ilmu pengetahuan yang Allah berikan karena ketakwaan kita kepadanya. Ilmu ada 2 macam. Allama bil qalam, ilmu yang diusahakan,
dengan berbagai media dan cara. Dan satu lagi adalah allamal insana ma lam ya'lam, ilmu yang Allah berikan di dalam hati dan pikiran seseorang karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini kita dengan ilmu-ilmu yang akan menyinari dalam hidup kita ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma ila afdhalil thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.